nggak tahu Ricky ada di mana, udah setahun ini nggak pulang. Sama lo ya? Sama Henny aja nyari seminggu ini nggak pulang-pulang. Seminggu ini saya bilang begitu kan. Setahun sebelumnya kemana? Ya Pak, tapi Bapak jangan seakan-akan nyalain Henny dong Pak. Ini makanya mau cerita di sini yang sejujurnya kayak Terus terang, gimana. Bapak selama ini mah mikirin Ricky. Kasihan nih ibunya selalu mikirin terus, nggak tahu di mana ada. Tahu-tahu datang Henny begini. Sekarang Bapak nggak mau lihat ya. Ini bawa apa? Sudah ada kamera di sini apa Bapak ngari? Suruh bubar ya semua bubar. Riki, Tahu nggak ada beritanya Ricky yang ngapa ngapain? Udah nggak ada. ini Riki ada di Bapak dalam. udah nggak suka lihat. Lu di sini. Pergi aja pergi. Ini ya sebenarnya ada pengen bilang sama Bapak sama Mama ya. Jadi sebenarnya udah nikah sama Riki, nikah siri dan dia punya anak. Oh, dasar lo ya perempuan nggak bener lo ya. Kenapa jadi Henny dikata nggak bener? Pantes. Waktu itu pernah denger. Anakku kehilangan kerjaan lo, jangan-jangan gara-gara lo ya. Gara-gara Henny sekarang aja kan nyari tahu dia kemana. Dipecat pun nggak tahu dari kantor. Saya nggak mau tahu, saya nggak sudi kalau kamu merikir. Lebih baik sekarang Kok pergi kayak aja. gitu sih udah punya anak Nggak ada kayak urusan. gini. Saya nggak mau tahu, pergi. Saya nggak mau. Pergi dari sini. Nggak suka sama Kamu ini. dasar perempuan nggak tahu diri. Iya, udah begitu. Kamu kenapa marah-marah dengan saya? Bapaknya Henny muncul. Bapaknya Henny marah-marah dengan bapaknya Ricky. Dan dari pertengkaran itu kita baru mengetahui bapaknya Ricky dan bapaknya Henny itu saling kenal. Dan kita baru tahu ternyata ibunya Ricky itu dulunya mantan pacarnya bapaknya Henny. Oh, jadi selama ini Henny sama Riki nggak pernah disetujuin karena masalah kalian Kalau berdua. nggak datang ini nggak tahu. Tuh, maaf. Jadi kebuka semua. Bapak kenal dengan bapaknya Ricky? Ya dulu, tapi sekarang saya tidak. Saya bikin kalian dari tadi. Oke, nanti aja. Ricky nggak tahu Ricky di mana? Nggak tahu. Gue tahu di mana ini. Nggak tahu di mana Ricky? Kok bisa tahu? Kita kaget dong. Bapaknya Henny tahu di mana Ricky. Bapak tahu dari mana? Tahu dari Eti. Bapaknya Ricky pun marah dan ngomel waktu bapaknya Henny bilang ke ibunya Ricky dengan nama si Eti. Oh, jangan-jangan lu masih ada hubungan sama dia. Eti itu nggak ada hubungan apa-apaan, Pak. Cuma berteman aja. Saya katanya, ibu masih berhubungan dengan dia. Masih lah buktinya tahu tuh. Ibu tahu di mana Ricky jadi? Tahu. Karena Ricky pernah nelfon saya, saya kasih alamatnya. Kita putuskan untuk datang ke alamat yang diberikan oleh ibunya Ricky. Karena ternyata Ricky pernah telepon ibunya bilang kalau mencari Ricky di alamat itu. Udah, yuk kita cari Ricky yuk. Yaudah. Bu, Iya. makasih ya Bu. Saya ikut. Lu mau ikutin dia apa mau nyari anak lu? Nyari anak. Kalau gitu gue ikut. Kita mau pergi, tapi semuanya pengen ikut. Bapaknya Ricky, bapaknya Henny, ibunya Ricky, semua pengen ikut. Ya udah, tapi kan kita banyak mobil, biarin aja mereka ikut di belakang. Tapi ini udah nyampe nih alamatnya yang dikasih ya? Nah, ini rumah Ricky apa bukan tapi ya? Yaudah kamu masuk ya, kita masuk turun aja yuk. Yuk turun aja yuk. Sampainya di alamat tersebut, kita cari tahu apakah Ricky ada di sini. Namun yang keluar adalah seorang wanita. Jangan-jangan Amel ya? Lu siapa? Saya Amel. Oh, halo. Oh, jadi lo yang namanya Amel. Ini buka pintu nih, ini buka pintu, pintunya buka. Lu buka pintunya, lu gak ada hubungan apa sama Ricky. Buka nggak daripada gue dobrak pintunya? Lu siapa? Saya Amel. Oh, halo. Oh, jadi lo yang namanya Amel. Ini buka pintu nih, ini buka pintu, pintunya buka. Lu buka pintunya, lu gak ada hubungan apa sama Ricky. Buka nggak daripada gue dobrak pintunya? Sekarang gue tanya, Ricky-nya mana? Gak ada, ini rumah saya. Rumah saya. Udah deh, sekarang kasih tau Ricky-nya di mana, dibuka Oke, pintunya. enggak apa-apa, kita ngobrol sebentar. Kenapa? Bisa. Lu kenapa takut? Lu kalau Iya, kalau lu nggak takut lu kesini. Oke, enggak, kita pengen tahu Ricky ada di dalam apa enggak? Saya nggak tahu Ricky di mana. Amel ngaku bahwa itu bukan rumahnya Ricky, itu rumahnya Amel dan dia nggak tahu di mana Ricky. Di dalam nggak ada Ricky. Jadi kita bingung dong. Ini rumahnya Ricky apa rumahnya Amel? Jangan. Ya udah buka pintunya, makanya buka pintunya. Jangan kelihatan muka lo aja. Lo nggak kelihatan kayak. Enak aja lo.
Bapak Amel. Maaf Mbak, lihat saya Mbak. Saya udah kuya Mbak. Ya, iya saya tahu. Maksud tuh ya aku ya. Iya, makanya. Gak usah. Iya, gini. Cepetan. Mbak sama Ricky satu kantor kan? Iya bener maksudnya kantor. Iya, dipecat bareng Ricky kan? Mas kenapa itu campuran? Oh, pantesan ya. Jangan-jangan bener ya Ricky dipecat tuh gara-gara Allah. Tolong Mbak. Halo Ma. Kalau mau tahu Ma. Iya, biar saya ngomong. Iya, Ricky ada di dalam nggak? Gak ada, saya enggak. Ini rumah saya dan ini hak saya. Udah Mas ya biarin. Macam aja. Tapi masalahnya Ricky ngasih alamat ini. Lu cuma nanya Ricky di sini apa coba urusannya sama lu bener-bener ya. Oi. Henny marah bukan supaya dia sampai pengen manjat pagar. Terus Amel pun teriak sampai manggilin satpam rumah sekitar situ. Mas, Kenapa nih ribut-ribut ini? ini Pak suka ngumpetin pacar orang. Jadi mohon maaf sekarang Nggak bisa dong Pak, saya kan kesini mau cari pacar saya tapi sendiri. ini milik rumah ini milik rumah Mbak ini. Ya kenapa dia nggak berani mau izinin kita masuk? Udah pergi aja pergi. Satpam datang, kita ngomel-ngomelin. Jadi kita diusir dari situ. Nah, Mama, ini Mama gimana sih? Ini katanya rumahnya Ricky. Mama nggak tahu yang Ricky selamat itu rumahnya. Ini jangan-jangan Mama nih ada hubungannya sama Ricky. Kalau Mama nggak hubungan apa-apa. Berdua. Ya gimana Kamu nggak paham? Bukan kurang ajar ya Pak Sedangkan ya? kamu ninggalin, saya nggak tahu. Saya nggak sudi besanan sama kamu. Itu terserah Bapak. Ini kan kejadiannya ayah sama anak saya sendiri. Udah deh. Kita kan di sini nyari Ricky. Gini Pak, tuh lihatnya, coba cari tahu tuh ada Ricky apa enggak. Saya putuskan jadi Pak untuk mengintai dari balik-balik pohon untuk mengetahui apakah di situ ada Ricky. Dan tiba-tiba ciri Pak lari. Itu ada cowok naik mobil dan mobil keluar dari situ. Dia tanya, siapa Ricky? Bukan. Aku lihat tadi ada cowok di sampingnya. Dia Ricky bukan. Dia di belakang, dia tetap cowok itu. Dia Ricky bukan. Udah masuk dulu. Ikutin. Ini ada cowoknya, saya berdua. Dari dalam, berarti dia bohong. Iya. Tapi tadi lo ngelihat Ya, ini aku sama lihat. cowok yang naik mobil itu cowok. Itu Ricky bukan. Coba lihat fotonya. Enggak, aku lihatnya kan dari belakang. Lu gimana sih? Lu gimana mau lihatnya dari belakang? Masa aku suruh balik mukanya gini gimana sih, Mas? Ya, lu lihat baik-baik. Ini Ricky bukan. Ini bukan, tapi lo lihat benar. Enggak tapi. Tapi kayaknya ini bener-bener ini Benar, Mas. berarti Ricky. Enggak. Itu Iya. Lu gimana sih? Enggak. Mobil itu pergi. Kayaknya Amel ada di dalam situ. Pertanyaannya siapakah cowok yang nyetir mobil itu? Apakah Ricky atau bukan? Elah, lu. Mana sih, Mas? Kejar. Basah baju gua. Baju masuknya mana baju? Ganti baju. Bajunya. Basah lagi. Ya ini yang kemarin cuma ada Masih kotor ini. Ya udah, nggak apa lah. Cepet ikutin. Ayo, cepet ikutin. Ini kanan ya? Kanan itu dia kan mobilnya. Mobil itu berhenti di depan rumah sakit ibu dan anak. Ngapain tuh itu bener Ricky? Ngapain di rumah sakit bersalin? Depan lagi parkir. Tidak di samping mobil hitam ya, samping mobil hitam. Cincin emang iya nih. Tuh. Nah, Ricky bukan, itu Ricky bukan. Ya itu Ricky. Tunggu. Kita nggak tahu di dalam mobil itu ngapain Ricky. Nah, tuh cewek turun. Nah, cewek yang tadi. Sekarang aja. Yuk. Ricky, bukan. Ngapain lo di sini, ha? Ricky, Ngapain lo lagi di sini? Dasar bapak lo ya. Lo selama ini dia seminggu ngilang terus pergi sama lo, ha? Kayak jelasin lo kemana aja selama seminggu. Sebenarnya saya itu cuma nolong dia doang. Saya Lu punya anak saya sama istri ngomong nggak? sama bos saya, sama istri bos saya kalau dia ada main dengan bos saya. Itu lu punya anak istri nggak? Kenapa lu nggak bilang ke gue? Dia tahu kalau gue punya anak istri, dia tahu kok. Dan akhirnya dia baik sama gue, dia ngasih kerjaan ke gue dan gue akhirnya jadi tukang. Tapi lu bohongin istri lo pergi gitu aja selama seminggu, nggak ngabarin. Karena gue nggak pulang karena gue cari uang untuk anak gue. Dan ternyata Amel bilang bahwa dia memperkerjakan Ricky sebagai supir. Dia kasihan gara-gara Amel Ricky jadi dipecat.
Dan kita baru tahu dari informasi mereka bahwa Amel selama ini berhubungan dengan bos mereka di Karawang. Namun pertanyaan yang penting adalah, ngapain Amel masuk ke rumah sakit ibu dan anak? Sekarang lu ngapain ke rumah sakit ibu dan anak? Mas, sekarang itu saya nggak boleh gitu rutin buat ngecek rahim saya. Rahim? Aku punya anak. Anak siapa? Saya pusing, mas. Saya nggak mau ikut campur. Mana kunci mobil gua mau cabut sekarang. Apa? Dia marah. Dia marah tahu mau punya istri. Tadi suami lu nutupin semua kalau punya istri. Bagus kelakuan gue. Halo, gue dengar udah kawin sama ini, nggak bilang-bilang sama gue. Apa lagi yang mau jelasin, ah? Kurang puas lu udah ninggalin istri sama anak lo selama seminggu, ah? Kurang puas. Ricky bersujud berlutut di Henny, namun bapaknya Ricky marahin Ricky. Jangan berlutut. Gue nggak mau tahu lu pulang. Lu nggak mau ditonton banyak orang begini. Dengar dulu, ini keluarga itu, Pak. Sekarang lu mau nurut ya? Kalau nurut, ayo pulang. Iki akan pulang tapi kita selesaikan dulu masalah kita dan keluarga Iki, Pak. Lu bijak gue. Hah? Iki menariknya lagi punya keluarga, Pak. Mau jelek mau bagus gue bapak lu. Iki tapi kita punya keluarga, Pak, yang harus diselesain. Gue biar miskin gue nggak sekolah, gue masih punya malu, punya harga diri. Jangan pakai nama gue. Jangan ngingetin mulu, dan saya ngingetin mulu. Kasihan anak Bukan. kita, udah.